Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai trader ya. Jadi yang main di token micin itu trading, tapi orangnya trader. Nah, trader ini teman-teman, ada yang pandai dalam memanajemen hawa nafsu. Dia trading dengan gampang puas ya, dan banyak bersyukur, dengan hati-hati dan tidak nafsu dan serakah serta tamak. Nah, trader yang inilah yang cuan terus. Tetapi kalau trader selalu mendahulukan nafsu daripada ilmu, maka dia siap-siap akan jadi gembel ya. Jadi trading itu bukan dengan siapa banyak modal dia pasti untung, siapa dikit modal dia pasti rugi, tidak ya. Bukan banyak modal lantas dia semena-mena pasti profit, enggak. Yang dikit modal nggak bakalan untung besar, enggak ya. Justru yang banyak modal, kalau dia tidak ada perhitungan atau tidak ada manajemen risiko yang tepat, beli asal-asalan tanpa analisa ya, walaupun uang dia segunung, uang itu akan habis, musnah, dia jadi abu ya teman-teman ya. Dia beli token atau koin tanpa analisa, dengan main gegabah dan juga diiringi dengan nafsu yang besar tapi tenaga kurang, siap-siap akan jadi gembel. Jadi jangan dianggap trading itu dengan uang miliaran, modal dia atau ratusan juta, dia akan pasti cuan dan pasti profit karena modal dia banyak. Menurut dia, asumsi ya, kalau koin ini turun maka akan ku kejar, ku serok sampai kemana dia turun. Karena dia merasa banyak modal, tapi tanpa ada perhitungan, gegabah atau dengan nafsu, dia serok skala sniper, maka apa yang akan terjadi? Bukan profit yang didapatkan, tetapi sangkut ya teman-teman ya. Sehingga dengan tidak sabarnya menanti kejemput sangkut ya, dia akan cut loss. Nah, itulah yang membuat dia akan terpuruk ya teman ya. Jadi harus didasari oleh ilmu. Trading itu harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak dasar dengan ilmu dan manajemen hati atau hawa nafsu tadi, maka kita akan terpuruk trading itu. Jadi bukan dianggap gampang ya, trading itu nggak gampang. Jangan dianggap gampang. Mentang-mentang kita banyak uang, modal 100 juta, 200 juta, 1 miliar, bisa cuan terus. Enggak ada jaminan tuh teman-teman ya. Lantas yang modal kecil nggak bisa cuan, nggak ada jaminan. Justru modal kecil kalau dia hati-hati, dia pandai menganalisa, dia pandai mengambil golden moment ya, dia bisa cuan besar. Modal 500.000 bisa jadi 500 juta, bisa jadi 1 miliar kalau di token micin ini ya, kecuali main spot berat. Bohong kalau ada YouTuber mengatakan modal 50.000 trading di Indodax cuan ratusan juta. Dari mana rumusnya? Itu hoax. Karena saya praktisi trader pemain di Indodax maupun di Trust Wallet koin micin. Jadi kalau ada yang ngomong 50.000 modal tembus ke ratusan juta, itu hoax. Kalau main di token micin pun lagi sulit mau dapat segitu, kecuali modal 200.000, 300.000 main micin, atau 500.000 bisa jadi 50 juta, 500 juta masuk akal. Karena ada matematikanya teman-teman ya. Tuh. Jadi untuk analisa teman-teman itu butuh ilmu ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan ilmu menganalisa token yang mana yang bagus, yang potensial untuk dibeli, dan juga diberi sinyal token-token yang potensial yang akan terbang, teman-teman ikuti kelas saya di deskripsi channel. Lihat itu ya, di deskripsi channel saya itu ada nomor WA saya, chat saya secara pribadi ya. Nah, nanti masuk ke komunitas yang solid itu di kelas. Kalau ingin masuk komunitas grup edukasi Lapi Weekend, bisa klik link di deskripsi channel, grup WA itu gratis ya. Tapi kalau mau ke yang eksklusif, tuh masuk kelas, chat saya secara pribadi di WA deskripsi channel. Seperti token all in eye teman-teman ya.
token ini sudah banyak sekali saya upload kontennya sebelum dia terbang. Sempat crash di bawah Rp1 ya token ini. Kami yang peserta kelas ya, komunitas kelas itu beli semua all in di harga 0,8 enggak di 1,08. Sempat terbang di harga 20 lebih ya. Nah, setelah dia big pump, peserta kelas nanya sama saya, "Bang, ini masih bagus nggak kalau beli lagi tuh si all in eye?" Saya bilang jangan. Kalau token baru listing di CMC sudah big pump, kalau kita masih serakah maka kita akan sangkut, uang kita akan hangus. Makanya jangan serakah. Kalau trading itu jangan serakah. Kalau sudah cuan, luber, cukup. Stop. Kalau dia masih terbang lagi, biarkan kereta melaju kencang. Kita beli Rp1, jual di harga 20, sudah profit 20 kali lipat atau 2000%. Setelah kita jual semua aset kita sudah banyak dapat profit, dia masih melaju kencang ke Rp40. Lantas kita menyesal ya, menjual harga 20. Nah, itu yang salah. Namanya kita tidak bersyukur ya. Kalau saya ikhlaskan, mau terbang kemanapun saya ikhlaskan. Artinya rezeki saya batas di sini. Tapi kalau kita bahas terus masalah untung rugi dengan terbang tadi, nah, situ yang membuat kita tidak pernah bersyukur. Akhirnya kita sangkut kalau kita masih mendahulukan nafsu, teman ya. Jadi nafsu tamak, serakah itu ditumpulkan dulu, dikalahkan dulu. Karena berlatih yang paling berat itu hawa nafsu dan ketamaan di dada kita. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Tidak bisa bin salabin dalam 1 bulan, dalam 1 minggu sudah bisa mengendalikan, belum. Tapi kalau teman-teman belajar ilmu trading tidak begitu sulit. Mungkin kalau teman-teman cerdas bisa dalam waktu 3 bulan, 4 bulan bisa. Udah matang cara analisanya ya. Tapi kalau manajemen hati, ya masalah tamak dan rakus itu berat. Itu harus belajarnya step by step, teman ya. All in eye setelah kami lepas semua aset kami, komunitas kelas ya, tidak ada lagi yang hold. Dia terus melaju kencang seperti sapan eye, dan itu kami tidak beli lagi. Nah, bagi mereka yang di luaran sana yang tamak, yang rakus, kejar terus all in eye sampai kemana, semakin dia melaju kencang semakin dia masuk di harga pucuk. Nah, itu akan terpuruk ya. Jadi prinsipnya yang nama trading teman-teman, jika kereta sudah melaju kencang nggak usah dikejar. Kalau mau masuk tunggu dia koreksi. Kita kadang-kadang di hati kita kan, waduh takut tinggalan momen, waduh cepet-cepet masuk. Bahkan kalau di Indodax pakai instan, nah itu salah. Kalau di micin dia all in, semuanya dimasukin dia di harga pucuk, takut ketinggalan momen. Padahal bukan momen itu, ada kereta itu bukan momen, itu gambling ya. Gamblingnya itu enak kalau 50-50. 50-50 kan seimbang. Ini 70-30. 70% sangkut, 30% profit. Nah, nggak seimbang kan? Kalau 50-50 masih mending. Lebih besar kemungkinan sangkut daripada profit. Ngapain kita kejar? Kalau mau masuk dari bawah tadi masuk. Nah, itu kadang-kadang kesalahan trader ya. Jadi kalau trader tetap nafsu, mendahulukan nafsu, walaupun uang dia banyak, akan jadi abu dan dia akan jadi gembel. Nah, tetapi kalau trader walaupun modalnya kecil, dia main dengan hati-hati, penuh perhitungan, penuh analisa, maka dia akan jadi sultan. Ya. Jadi trader ya berhasil atau profit terus bukan ditentukan oleh modal, tetapi dari kecermatan dia dalam membaca market, pasar ya. Open posisi masuk dan open posisi jual, dan juga tidak mendahulukan hawa nafsu, ketamaan, kerakusan ya, justru dia mendominasi dengan mudahnya bersyukur atau banyak bersyukur. Apa yang dia dapatkan, profit yang dia dapatkan gitu, teman-teman ya. Kalau mau berhasil trading, tumpulkan dulu hawa nafsu kita, kalahkan hawa nafsu, baru disertai dengan ilmu. Nah, itu baru oke. Barulah teman-teman dengan strategi yang tepat, yang cermat, maka teman-teman akan profit terus setiap hari, anti loss. Kalau sudah bisa memanajemen hati dan juga didasari dengan ilmu-ilmu analisa yang tepat. Nah, untuk ilmu analisa dan token-token potensial yang akan diperdagangkan, teman-teman bisa ikuti kelas saya. Di situ saya akan bongkar segala ilmu ya mengenai token-token micin
khususnya ya. Tuh, yang kira-kira kita diperdagangkan dapat cuan, bukan sangkut ya. Dengan strategi yang tepat dan serta analisa yang cerdas ya. Sebelum memutuskan membeli kripto, kita lakukan riset secara hati-hati dan cermat. Itu teman ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu mengenai edukasinya, semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.